Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai menganalisis hubungan antara perkembangan paham-paham baru dan transformasi sosial dengan kesadaran dan perkembangan kebangsaan. Perkembangan paham-paham baru. Pertama ada nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan panislamisme. Nasionalisme berasal dari kata nation dalam kurung bahasa Inggris dan nation dalam bahasa Belanda yang berarti bangsa. Sebab-sebab munculnya persamaan nasionalisme adalah adanya kesamaan sejarah, agama, bahasa, kebudayaan, pemerintahan, tempat tinggal, dan keinginan untuk mempertahankan serta mengembangkan sebagai milik bersama. Jadi nasionalisme adalah suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, kelompok tersebut merasakan bagaimana adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Pencetus paham nasionalisme adalah Joseph Ernest Renan, Otto Bernard, dan Hans Kohn. Selanjutnya, liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberty, artinya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, hak untuk mendapat perlindungan pribadi, hak milik, dan di Inggris liberalisme dilindungi sebuah piagam yaitu Magna Carta tahun 1215. Tokoh-tokoh penganut liberalisme adalah diantaranya Thomas Jefferson, Adam Smith, dan lain-lain. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme berasal dari kata sosius yang berarti masyarakat. Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki penggunaan hak milik secara bersama-sama dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. Tokoh penganut paham sosialisme diantaranya Karl Marx membuat buku Das Kapital, Friedrich Engels, Robert Owen, dan lain-lain. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Latin, demos rakyat, dan kratein pemerintah. Jadi, demokrasi adalah suatu paham yang mengakui hak segenap anggota masyarakat. Semboyan paham demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Macam-macam demokrasi, demokrasi liberal, demokrasi parlemen, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, demokrasi rakyat. Panislamisme merupakan paham yang bertujuan mempersatukan umat Islam sedunia. Paham ini mengajak kaum Islam kembali ke Al-Quran dan hadis serta menyerukan untuk berjuang melawan imperialisme Barat untuk merebut kemerdekaan bangsa. Paham ini dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Kongres pertama berlangsung pada Mei 1926 yang dihadiri 12 negara. Pada tahun 1962 berhasil membentuk Liga Dunia Islam, Muslim World League, yang didukung oleh 43 negara. Tahun 1970 berhasil membentuk organisasi Konferensi Islam, Organization of Islamic Conference. Munculnya golongan elit baru. Golongan terpelajar, B. Golongan profesional. Peran guru, peran dokter, peran pers. Darmo Kondo dalam kurung Budi Utomo, utusan Hindia, Sarekat Islam, Head Itsrif, dan The Express in this Party. Indonesia Merdeka, Perhimpunan Indonesia, Suluh Indonesia, Muda, PNI, Pikiran Rakyat dalam kurung Partindo, Daulah Rakyat, PNI baru. Kemunculan nasionalisme di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme: pertama, faktor dari dalam internal, diantaranya kenangan kejayaan masa lampau, penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan, munculnya golongan cendekiawan, perkembangan dalam bidang politik, sosial, dan budaya, ekonomi. Kemunculan nasionalisme di dunia Indonesia. 2. Faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia 1905, perkembangan nasionalisme di berbagai negara, pergerakan kebangsaan di India, gerakan kebangsaan Filipina, gerakan nasionalis rakyat Cina, pergerakan Turki Muda 1908, pergerakan nasionalisme di Mesir. Bentuk strategi organisasi pergerakan. Pertama, perjuangan bangsa Indonesia, kurangnya adanya persatuan bersifat kedaerahan. Perjuangan bangsa Indonesia mulai menonjolkan persatuan. Faktor persenjataan. Perjuangan tidak menggunakan senjata tradisional, melainkan menggunakan organisasi modern. Politik Depes et Impera, adu domba. Pemimpin perjuangan ialah golongan elit pandai. Masih tergantung pada pemimpin, sudah tidak tergantung pada pemimpin lagi. Bentuk strategi organisasi pergerakan.
Organisasi pergerakan nasional pertama ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Party, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, Gerakan Wanita, Taman Siswa, Perhimpunan Indonesia, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, Gerakan Pemuda, Partai Indonesia Raya, Kongres Pemuda, Majelis Islam Al-Indonesia, Partisi Sutarjo, Gabungan Politik Indonesia, GAPI. Terbentuknya Entitas Kebangsaan Nasional Indonesia. Pertama, munculnya nama Indonesia dari J.R. Logan, seorang pegawai Indonesia Inggris di Penang pada tahun 1850. Kedua, R.G. Wilson, seorang ahli etnologi dari Inggris pada tahun 1850. Ia menggunakan nama Indonesians dan Melayu Nation. Adolf Bastian 1884, Karen Snook, Hogan dan Van Hoven. Terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia. 2. Terbentuknya nasionalisme bangsa Indonesia didorong oleh faktor A. Pendidikan bagian dari tujuan politik etis, irigasi, edukasi, dan transmigrasi. B. Masuknya dan berkembangnya paham baru. C. Diskriminasi terhadap pribumi dalam segala aspek kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.